Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan talkshow tentang manajemen insight bersama narasumber kami yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Nanda dari Sanggar Tari Sekar Tanjung. Hari ini kita akan membahas manajemen event dalam Sanggar Tari, bagaimana tim dapat bekerja sama dalam menjalankan event-eventnya. Boleh diceritakan sejak kapan Ibu masuk ke dalam Sanggar Tari Sekar Tanjung ini? Dari 2022 ya kalau nggak salah tuh, baru sekitaran 3 tahun lah. Cuman pernah vakum karena melahirkan, jadi cuti dulu. Nah baru tahun kemarin sih baru masuk lagi, sekitar setahun kalau sekarang. Terus ceritakan bagaimana awal mula tujuannya Ibu bisa ke Sanggar Tari Sekar Tanjung itu bagaimana? Jadi dulunya itu saya melatih di sekolah-sekolah, di sekolah SMK, SD, SMP. Nah mungkin partnernya aku nyaranin, karena dia mau cuti juga, bukan cuti sih, kayak mau udah selesai. Dan kan jadinya di Sanggar Sekar Tanjung, mungkin nyari pelatih kali ya, jadinya nyaranin saya untuk ngelatih di situ. Jadi dari teman ke teman ya. Karena mungkin kan saya juga nggak di SD maksudnya nggak di Sanggar Sekar Tanjung aja, kayak Sekar Pandan, terus Candraulan. Ada 3 berarti Ibu? Banyak sebenarnya, iya. Ada Kelapa Jajar dari Kanoman, ada dari Sekar Pandan, terus Sanggar Dewata Senja. Banyak sih, nggak 1, 2 atau 3 gitu tuh sanggar di sini di Cirebon banyak. Jadi di setiap sanggar itu apa ada event yang berlangsung itu setiap bulannya atau Sering. Kebetulan saya itu jebolan dari Sekar Pandan. Iya, dulu saya dari kecil itu latihan nari. Jadi nggak langsung gede langsung bisa. Saya dari kecil, dari SD kalau nggak salah saya ikut nari sampai saya bisa nyalurin ilmu ke anak-anak. Banyak event kayak Festival Keraton Nusantara, kayak pentas bulanan, ulang tahun Cirebon, ulang tahun Sanggar, banyak event-eventnya. Dalam 1 tahun ini kira-kira ada event apa aja ya Bu? Ulang tahun Cirebon. Iya, ulang tahun Cirebon sama apa namanya tuh? Waktu itu tuh ya kayak festival keraton gitu. Jadi tempatnya itu bukan di Cirebon. Jadi kalau festival keraton Nusantara kan berbagai macamnya Nusantara. Ada tempat-tempat tahunnya tuh, maksudnya tahun ini di NTT, tahun ini di Cirebon, iya, ketempatan. Jadi kita tuh ya gosong, enggak di Cirebon aja gitu tuh. Luar pulau juga? Luar negeri juga bahkan pernah. Mana luar negeri? Malaysia. Iya. Setiap event memerlukan perencanaan matang ya. Terus bagaimana proses perencanaannya itu Bu di dalam event tersebut? Yang pasti sih latihan ya. Kita selama menjelang event itu pasti latihan sebelumnya. Jadi sebulan sebelum kita event kita udah latihan yang khusus, yang baik, karena biar dilihatnya kan enak ya sama orang, yang bagus, rapi. Bagaimana cara memastikan semua anggota bekerja sesuai dengan perannya? Ya, sebelum kita menggelar acara event atau acara apapun, kita dalam bentuk kayak sendera tari, kita tuh bakalan diskusi. Jadi diskusi kayak kumpul semua peran, kayak ini peran utama ya, tokohnya kayak Nimas Rara Santang. Jadi ada tokoh utama, ada serius-seriusnya kayak prajurit atau apa. Jadi nanti si yang jadi pelatihnya itu ya nunjukin, ini kamu perannya ini ya, kamu perannya ini. Jadi kan
tertata ya maksudnya gitu. Lalu bagaimana membangun visi yang sama agar semua anggotanya kompak gitu? Ya balik lagi sih ke sendiri-sendiri. Jadi kalau tim kerja sama itu kan ya harus mau nggak mau ya, maksudnya kita mau menampilkan yang terbaik, jadi harus bekerja sama dengan baik gitu tuh. Iya harus kompak, nggak boleh ya masing-masing lah, maksudnya apa bagus-bagusan, siapa yang bagus-bagusan narinya gitu kan nggak bisa gitu. Jadi kesadaran diri. Gitu. Lalu bagaimana cara kakak memotivasi anggota tim kakak untuk tetap semangat sampai akhir acara berlangsung gitu? Ya kita bikin happy aja ya, maksudnya kayak jangan kalau ada masalah ya jangan dibawa ke tempat kita latihan gitu. Kita ngehibur sendiri-sendiri aja, maksudnya satu sama lain kita hibur. Kalau ada yang lagi gimana nggak mood atau gimana kan biasanya kan kayak gitu ya, bad mood, kacau latihannya gitu ya, bukannya kita ngejauhin, kita rangkul aja gitu tuh, kayak ayo semangat, ini kan mau ngasih yang terbaik, kayak misalnya buat ngasih pertunjukan ke Pak Presiden. Kan kalau Festival Keraton Nusantara pernah kan, waktu itu masih presidennya Pak Jokowi, pernah kita dilihat sama Jokowi gitu. Jadi kan kita harus menampilkan yang terbaik kan gitu. Keren. Terus siapa saja yang terlibat dalam acara tersebut, Ibu? Yang penting mah sutradara ya, jadi sutradara. Jadi di event gitu tuh pasti ada sutradara ya. Sutradara itu untuk kayak ngebaca, oh ini drama kali ini gini. Jadi setiap tim-tim itu ada pelatih tersendiri-sendiri. Jadi kayak ini kamu ngelatih yang ngatur sutradaranya ya. Kamu ngelatih tarian ini, kamu tarian ini, dari pelatih ke penari gitu. Dari ada sutradara, pelatih, penari, tata panggung, tata dekorasi, lain apa lampu-lampu gitu, dari panggungnya apa kan semua kan. Jadi beda-beda gitu tuh. Terutama sih ya itu sutradara yang ngatur semuanya. Ternyata ada sutradara juga ya gitu. Bukan sutradara sih, ya maksudnya sutradara tapi yang pemimpin lebihnya tuh ya itu sutradara kan kalau dibilangnya sih gitu tuh. Jadi buat sutradara ke pelatih nanti ngasih ke penari gitu. Kamu nanti nari ini kamu bentuknya kayak gini. Nanti ada tokoh utama pun beda lagi. Tokoh utama mah ya tokoh yang memperani tokoh yang itu. Kalau penari apa prajurit apa sih ya kan ya kelas ya itu lah ngikut-ngikut aja gitu. Apa indikator untuk menilai keberhasilan event? Indikator yang maksudnya gimana tuh? Kayak bagaimana event tersebut bisa dibilang berhasil? Oh ya plus dari pemerintah. Jadi kan kita kan di tugasnya masih dari dinas kebudayaan ya. Ya kita dikasih penghargaan dari dinas kebudayaan kayak keren gitu tuh. Terus ya kasih penghargaan terus dari penonton juga. Itu yang penting sih dari dinas kebudayaan, kayak ya sangat menakjubkan dari semua tim terlibat untuk menyukseskan acara tersebut. Untuk memperdalam pembahasan, kita akan mendengar tanggapan dari pengamat kita. Dari jawaban pelatih terlihat jelas prinsip PAOC, Planning, Organizing, Actuating, Controlling, dijalankan dalam setiap event sanggar, perencanaan yang matang, perorganisasian tim yang jelas, pelaksanaan yang terkontrol, serta evaluasi setelah acara event menjadi kunci kesuksesan event. Apa yang dapat kita pelajari dari jawaban narasumber terkait event tersebut? Kita juga membuka sesi pertanyaan dari penonton. Apakah ada pertanyaan? Bagaimana cara membangun komitmen anggota agar tetap aktif bertanggung jawab di sanggar? Ya satu sih kan udah ada konsekuensinya ya, maksudnya kalau mau masuk sanggar harus serius, nggak boleh
main-main kayak masuk terus keluar masuk keluar. Jadi ya itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Kalau udah satu tujuan ya harus diteruskan gitu. Satu sih kayak kalau misalnya kita udah cinta nih sama kebudayaan Indonesia, ya mau gimana kita harus perjuangkan sampai kita bisa gitu. Gak boleh berhenti tengah jalan. Iya betul. Kalau misalnya yang buat main-main sih ya itu mah susah. Kalau yang dari hati mencintai kebudayaan Indonesia, maksudnya kebudayaan dari Cirebon sendiri gitu, ya sampai dia dari kecil sampai suksesnya jadi maestro, yaitu berarti kan keinginan sendiri ya. Gitu. Jadi senang juga pas. Iya, betul. Bagaimana cerita secara singkat tentang tari Sanggar ini? Mungkin dari awalnya kan eskul tari, jadi mungkin ketua sanggar ini membuka sanggar sendiri. Jadi nama Sekar Tanjung. Jadi dari Kali Tanjung ya, nama daerahnya kan Kali Tanjung, jadi disingkat jadi Tanjung. Sekar Tanjung, ada Sekar Pandang, Sekar Tanjung, ya Sekar Sanggar Kelapa Jajar. Jadi mungkin dari situlah terbentuknya sanggar seni sekarang. Sanggar seni Kali Tanjung, Sekar Tanjung, ya dari situlah. Oke, jadi dari talkshow yang telah kami lakukan bersama Ibu Nanda hari ini dapat disimpulkan bahwa event Sanggar Tari dapat berjalan sukses dengan adanya evaluasi, koordinasi, serta motivasi yang tepat. Setiap anggota perlu memahami visi yang sama agar event tersebut berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menjadi narasumber di talkshow ini. Terima kasih juga kepada penonton, pengamat yang sudah berada di talkshow hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.